Berikut saya akan paparkan profil dari Ibu Laras. Laras asal dari Laras Pramestri MPT. Beliau dari jurusan dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Keduanya di Universitas Indonesia di jurusan Kesehatan Semirekon, dan sekarang beliau bekerja sebagai staf training dari divisi Semirekon. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada presenter Balaras untuk presentasikan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pagi hari ini di Vikon kelompok kami. Saya Indria Laras Pramesti, mewakili tim pada pagi hari ini akan mencoba untuk sharing mengenai salah satu program dari institusi saya, yaitu Simiorekfon, yang kami sebut sebagai Nutrition Goes to School atau Gizi untuk Prestasi. Izinkan saya menyampaikan dahulu di awal apa itu Simiorekfon ya, agar sama-sama kita mengetahui bersama dan mengenal apa itu Simiorekfon. Jadi Simio sendiri adalah organisasi Menteri Pendidikan di Asia Tenggara ya, jadi mencakup 11 negara di Asia Tenggara. Simio memiliki 26 pusat kajian yang berbagai macam bidang, 7 diantaranya ada di Indonesia, dan salah satunya adalah kami, Simiorekfon, atau disebut juga sebagai Regional Center for Food and Nutrition, Pusat Kajian Pangan dan Gizi untuk Regional Asia Tenggara. Kami berlokasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Kompleks Salemba, Jakarta Pusat. Ini sekilas gambaran apa saja Simio Center yang ada di Asia Tenggara ya. Jadi cukup banyak, menyebar di hampir 10 negara. Hanya satu negara yang belum ada Simio Centernya, yaitu Timor Leste. Kami ada di sini ya, Simiorekfon di salah satu dari 7 Simio Center di Indonesia. Nah, Simio Center sendiri di sini saat ini memiliki 2 flagship program atau 2 program prioritas, ya, di mana salah satunya adalah Nutrition Goes to School atau Gizi untuk Prestasi. Sedangkan salah satu lainnya yaitu ECCNE atau Early Childhood Care Nutrition and Education, yang minggu lalu sudah kami coba paparkan melalui sesi Vikon pertama. Nah, pada kesempatan Vikon kali ini saya ingin berbagi mengenai flagship program yang kedua, yaitu tadi ya, Nutrition Goes to School atau Gizi untuk Prestasi. Lalu bagaimana sih konsep program untuk gizi prestasi ini? Konsep program ini dilakukan berbasis di sekolah. Jadi kita memberikan penguatan, bagaimana penguatan gizi dilakukan di sekolah. Mengapa dipilih sekolah? Karena sekolah merupakan tempat yang efektif untuk sebagai pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan karakter, khususnya yang berkaitan dengan perubahan perilaku serta pembiasaan praktik gizi yang baik. Nah, pendekatan yang kami lakukan adalah pemberdayaan masyarakat, di mana melibatkan aktif peran serta dari baik itu sekolah maupun pemerintah daerah setempat. Nah, target untuk program gizi prestasi ini adalah meliputi dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat, termasuk di dalamnya pesantren, madrasah, ataupun sekolah sederajat lainnya. Nah, bagaimana kami mencoba mentranslasikan atau merancang strategi untuk melaksanakan gizi untuk prestasi. Nah, di sini kami memiliki kerangka kerja yang bisa disebut juga sebagai DEPIS, umumnya disebut sebagai DEPIS. DEPIS ini adalah singkatan, yaitu D pertamanya adalah demand, lalu supply, school policy, dan information system. Jadi dalam melaksanakan program gizi untuk prestasi ini memiliki 4
4 strategi, yaitu apa? Pertama, penguatan dari demand-nya, di mana tujuan dari penguatan demand adalah menciptakan demand atau kebutuhan akan pangan yang sehat melalui edukasi gizi. Jadi harapannya dengan memunculkan keinginan atau demand dari pihak sekolah, dari pihak Pemda untuk memiliki gizi yang baik di sekolah, maka bisa tadi mencapai keluaran yang nantinya berdampak bagi peserta didik. Nah, penguatan demand ini perlu juga dikuatkan dengan adanya supply, karena alangkah sayangnya jika demandnya sudah baik, lingkungan sekolah sudah memiliki keinginan untuk memiliki praktik gizi yang baik, tetapi ternyata tidak didukung dengan supply yang ada. Oleh karena itu, tujuan dari penguatan supply adalah memastikan bahwa akses terhadap pangan sehat itu tersedia di sekolah, baik itu dengan penguatan kantin sehat sekolah, kebun gizi yang juga bisa menjadi ajang wadah untuk belajar literasi edukasi gizi, maupun juga bisa menjadi salah satu bentuk supply dalam memberikan pangan gizi yang sehat, gizi yang bergizi dan sehat di sekolah. Ataupun juga pendampingan bagi penjual di luar sekolah, karena di beberapa atau mayoritas masih banyak sekolah di Indonesia yang belum memiliki akses atau memiliki kantin yang baik di sekolahnya, sehingga suplai makanan itu tercipta dari adanya penjual-penjual di sekitar sekolah. Nah, ini juga yang perlu dilakukan pembinaan, sehingga meskipun berjualan di sekitar sekolah, tetapi juga pihak sekolah bisa memastikan bahwa makanan yang dijual tersebut adalah yang aman, yang sehat, dan yang bergizi. Setelah dengan adanya penguatan demand dan supply, lalu tentunya program yang baik akan bisa berjalan jika didukung dengan kebijakan. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan penguatan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mempraktekkan pola hidup yang sehat dan bergizi tadi. Nah, lalu program yang baik setelah didukung dengan kebijakan yang baik tentunya sebaiknya memiliki sistem monitoring evaluasi yang baik juga, sehingga bisa mengetahui apakah program ini berprogres dengan baik, memiliki dampak yang baik atau belum. Oleh karena itu, sistem informasi juga perlu dikuatkan dan diperkenalkan, sehingga ini dapat menciptakan jalur komunikasi baik untuk memantau ataupun untuk berbagi pengalaman dari implementasi program ini. Nah, harapannya dengan memiliki 4 strategi ini, demand, supply, school policy, information system, ini bisa menghasilkan keluaran yang kita sebut sebagai awesome school children. Awesome ini ada panjangannya, yaitu active, well nourished, smart of me. Jadi diharapkan peserta didik ini bisa aktif, bisa memiliki status gizi yang baik, dan juga kedepannya juga bisa mendukung performa belajarnya, atau bisa memiliki kecerdasan yang baik sehingga berdampak pada peningkatan daya saing SDM di Indonesia. Nah, lalu apa saja sih komponen gizi untuk prestasi? Komponen kegiatannya di sini kita memiliki ada 7 komponen kegiatan, di mana yang pertama adalah pemetaan kesiapan sekolah, karena kesiapan sekolah antar sekolah ini bisa bervariasi, sehingga pendekatan yang dilakukan pun mungkin butuh hal yang bervariasi disesuaikan dengan kesiapan itu sekolah. Sehingga di awal program kita biasanya menyebarkan survei kesiapan sekolah untuk mengetahui status awal sekolah seperti apa kesiapannya terhadap penguatan program gizi untuk prestasi. Lalu komponen kedua adalah penguatan kantin sehat. Ini dalam upaya untuk menguatkan sisi supply, di mana kita melakukan pelatihan bagi penjamah makanan, pendampingan kantin sehat, juga melakukan analisis keamanan pangan di sekolah. Kegiatan yang ketiga yaitu kebun sekolah. Kebun sekolah ini juga sebagai penguatan supply, di mana kegiatannya adalah melakukan pelatihan pembuatan gizi di sekolah, serta pelatihan juga bagaimana memanfaatkan atau penggunaan kebun gizi untuk literasi gizi. Jadi setelah kebunnya ada, kebunnya bisa dimanfaatkan untuk literasi gizi. Nah, yang keempat adalah memberikan edukasi gizi seimbang berbasis pangan lokal bagi komunitas sekolah, di mana kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemberian pelatihan kepada para pendidik, mencakup guru maupun kepala sekolah, baik dalam metode tatap muka maupun dalam jaringan secara online.
Lalu adanya pembuatan modul edukasi gizi yang bisa digunakan oleh komunitas sekolah atau sebagai salah satu rujukan dalam memberikan edukasi gizi. Lalu promosi praktik gizi yang baik, mempromosikan juga sarapan dan minum tablet tambah darah bagi para remaja putri khususnya yang di sekolah, serta komunikasi perubahan perilaku. Komponen berikutnya yaitu penguatan perilaku hidup bersih sehat dan sanitasi, yaitu dengan mempromosikan cuci tangan pakai sabun, menguatkan bagaimana manajemen berbasis sekolah, penerapan kawasan tanpa rokok, menganalisa kesehatan lingkungan sekolah, serta memastikan lingkungan kesehatan kerja yang aman. Ini khususnya bagi sekolah-sekolah kejuruan, adanya penguatan tentang kesehatan kerja. Lalu komponen berikutnya yaitu aktivitas fisik, karena gizi yang seimbang tidak hanya dipenuhi dari asupan yang baik, tapi juga bagaimana kita rutin melakukan aktivitas fisik, sehingga promosi aktivitas fisik di sekolah juga ingin kami tingkatkan, juga bagaimana pemantauan kebugaran siswa. Dan yang terakhir adalah gizi dan kewirausahaan. Nah, di sini kami memberikan pelatihan untuk guru melalui online gitu ya, penguatan bagaimana gizi tidak hanya sebagai edukasi tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu modal wirausaha gitu ya. Ini juga waktu sempat kita berikan juga pelatihan bagi sekolah-sekolah SMK khususnya yang memiliki kejuruan di bidang tata boga ataupun layanan seperti layanan perhotelan. Nah, berikut tadi di tahap awal ya ada pemetaan survei pemetaan ini sudah kami coba sebarkan ke sekolah-sekolah di Indonesia. Saat ini mungkin data per awal tahun 2020 ya, itu sekitar 1024 sekolah sudah mengisi survei kesiapan sekolah. Ini terdiri di 30 provinsi dan 74 kabupaten. Berikut merupakan modul-modul yang sudah dikembangkan oleh Simeo Rekfon terkait penguatan program gizi untuk prestasi sehingga bisa dimanfaatkan oleh komunitas sekolah. Modul-modul ini ada modul untuk gizi kesehatan untuk anak usia sekolah dasar, ini bisa dipakai oleh para pendidik di sekolah dasar. Lalu ada gizi untuk kesehatan remaja, ini bisa dipakai oleh pendidik di tingkat SMP maupun SMA dan sederajat. Lalu kita memiliki panduan gizi seimbang. Jadi di sini spesifik modul mengenai gizi yang sudah dikuatkan dengan panduan gizi seimbang yang berbasis pangan lokal. Lalu ada buku panduan untuk siswa, ini bekerja sama dengan UNICEF dalam program Aksi Bergizi. Lalu juga ada 2 modul lainnya, yaitu modul mengenai edukasi gizi berbasis kebun sekolah dan kantin sehat sekolah. Nah, untuk modul di atas ini selain menampilkan konten materi terkait gizi, tetapi juga dibekali dengan contoh-contoh rencana ajar sehingga para guru bisa dengan praktis menyampaikan dengan panduan yang sudah ada bagaimana sih materi gizi A, cara penyampaiannya. Nah, adanya contoh-contoh rencana ajar ini bisa menjadi salah satu rujukan, tetapi guru atau pendidik diperkenankan untuk melakukan modifikasi. Misalnya dirasa kayaknya lebih pas melakukannya seperti ini kalau di sekolah saya. Nah, itu bisa dilakukan modifikasi, tetapi sebagai gambaran awal itu sudah ada contoh-contohnya sehingga guru tidak bingung bagaimana cara menyampaikan pesan gizi kepada peserta didiknya dengan cara yang menarik. Nah, kesemua modul ini bisa didapatkan, bisa diakses secara gratis, bisa Bapak Ibu bisa mengunduhnya di website ngts.simeo-rekfon.org. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi form pengajuan unduh modul, lalu nanti akan mendapatkan link sehingga bisa Bapak Ibu baca dan mungkin terapkan di sekolahnya. Nah, ini beberapa gambaran aktivitas gizi untuk prestasi yang sudah terlaksana. Ini contohnya ada sarapan bersama rutin. Ini ada di salah satu SMK binaan kami di Bogor. Lalu kebiasaan membawa bekal dan makan bersama. Membawa bekal ini sudah disesuaikan dengan apa sih panduan gizi seimbang yang ada dan tercermin di dalam bekal yang siswa-siswi bawa. Seperti itu.
Nah, lalu edukasi gizinya pun disampaikan secara menarik, jadi bisa dilaksanakan dengan cara permainan gitu ya, permainan ataupun dengan tadi membawa contoh bekal atau contoh bahan makanan lalu dibahas bersama-sama di dalam kelas. Nah, tadi sebagai untuk mendukung kebijakan sekolah, tentunya perlu adanya upaya advokasi untuk kebijakan sekolah yang bertujuan untuk mengintegrasikan promosi gizi ke dalam kegiatan sekolah, baik itu melalui intra maupun co-kurikuler. Nah, dalam mencoba mengupayakan ke tujuan tersebut, maka Simiorekfon bersama para mitra menginisiasikan sebuah kelompok kerja atau working group yang kami sebut sebagai SBNP, School Based Nutrition Promotion Working Group. Working group ini atau Pokja ini sudah ada untuk di tingkat baik Indonesia maupun untuk mengcover yang lebih luas, yaitu Asia Tenggara. Apa saja sih komponen yang dilakukan oleh para kelompok kerja ini dalam mengupayakan integrasi promosi gizi dalam kegiatan sekolah? Jadi pertama itu adanya saling sharing best practice terhadap program promosi gizi di sekolah gitu ya, bisa menjadi ajang saling belajar di sini. Lalu yang kedua adanya sharing nutrition education material atau sharing materi edukasi gizi, di mana kita ketahui banyak sebenarnya mitra-mitra ataupun institusi yang sudah mengembangkan materi edukasi gizi. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini kita bisa kumpulkan jadi satu, ini bisa menjadi resources atau sumber daya yang kaya, sehingga kita sebenarnya tidak perlu menduplikasi atau mengulang kembali apa yang sudah sebenarnya rekan-rekan lain kerjakan, sehingga kerja bersama-sama dalam mengintegrasikan promosi gizi di sekolah ini bisa menjadi efektif dan efisien. Lalu juga melakukan advokasi ke tingkat pusat maupun di daerah. Berikut merupakan sekilas gambaran sudah bagaimana Simiorekfon dengan program Nutrition Goes to School ini sudah menjangkau komunitas sekolah di Indonesia. Jadi ini datanya masih data per 2018 ya, nanti mungkin akan kami update kembali bahwa sudah ada 18 provinsi yang terpapar dari program ini, sebanyak sekitar 2000 sekolah baik di tingkat SD, SMA, SMP ataupun SMK sederajat. Lalu ada sekitar hampir 9.000 guru dan kepala sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan baik online maupun tatap muka. Lalu sekitar 1.327 yang sudah mendapatkan paparan secara langsung mengenai program ini. Nah, program dari Nutrition Goes to School sendiri sebenarnya idenya bukan ide yang baru sebenarnya. Sebenarnya di sini kita membantu menguatkan apa yang sudah ada, program mengenai gizi yang sudah ada di Indonesia khususnya, sehingga ini bisa memperkuat dan bisa berintegrasi. Contohnya untuk di Indonesia, kegiatan program Nutrition Goes to School ini amat sangat erat bisa berintegrasi dengan program UKS yang sudah ada di Indonesia, program Adiwiyata, Sekolahku Sehat, integrasi dengan buku rapor sebagai upaya monitoring dan evaluasi tadi sistem informasi, lalu adanya program pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, ataupun program gizi anak sekolah yang sempat dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan melalui pemberian makanan sarapan sehat dan juga edukasi gizi dan juga pendidikan karakter bagi sekolah-sekolah dasar yang di wilayah rawan pangan ya. Waktu itu sempat mulai dari tahun 2017 sampai 2018 Kemdikbud memiliki program gizi anak sekolah ini. Nah, bagaimana sih upaya pemanfaatan sumber daya dalam melaksanakan program? Sama halnya dengan program ICCNI yang sudah disampaikan di minggu lalu, program Simiorekfon ini mengoptimalisasi sumber daya yang sudah ada di masyarakat. Jadi kita tidak meng-create sistem baru, tapi kita ingin memperkuat dan menggunakan sistem yang sudah ada sehingga akan lebih sustain dan akan lebih mudah diterima oleh komunitas sekolah. Jadi penguatannya ini berlapis, mulai dari penguatan di lapis
paling bawah, yaitu keluarga, sekolah maupun masyarakat, dengan adanya penguatan pendidikan keluarga, penguatan kapasitas guru, serta pemanfaatan pangan lokal padat gizi. Lalu bertingkat di tingkat pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, kabupaten kota ataupun provinsi, yaitu peningkatan kapasitas dari sumber daya yang ada, serta di tingkat pusat dengan menyusun kebijakan lintas sektor maupun juga menstandarisasi sistem sehingga memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Strategi lainnya, karena mandat dari Simiorecfon selain memberikan penguatan kapasitas dari sumber daya manusia, kami juga melakukan aktivitas kegiatan melalui pelatihan dan penelitian. Nah, contoh dari kegiatan penelitian ini juga mensupport apa yang ada dalam program Gizi untuk Prestasi. Salah satunya adalah dengan melaksanakan action research dalam rangka monitoring program Gizi untuk Prestasi, lalu memberikan hibah penelitian bagi para guru sekolah, serta juga mengoptimalisasikan penggunaan fasilitas laboratorium untuk mengukur ataupun menganalisa hal-hal yang terkait di dalam program NGTS ataupun SCCNI. Lalu di bidang training juga Simiorecfon aktif melaksanakan pelatihan online bagi tenaga pelaksana gizi di tingkat puskesmas ataupun memberikan pelatihan online bagi para guru sekolah ya di tingkat SD sampai dengan SMA ataupun sederajat. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sharing pada pagi hari ini mengenai program Gizi untuk Prestasi. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya persilahkan. Ini saya kembalikan sesinya kepada moderator Pak Dodi Suswandi. Terima kasih. Ini Mbak, di sini kan ada komponen ETS itu di sekolah. Di sini kan ada apa namanya? Ya, ada kesiapan sekolah, terus edukasi gizi. Jika misalkan di sekolah itu satu komponen itu atau misalkan di sini fasilitas sekolahnya, apakah masih bisa dilaksanakan? Pernahkah ada pengalaman sekolah-sekolah seperti itu, Mbak? Oh ya, oke. Jadi tadi pertanyaannya tadi kan komponen aktivitas dari program Gizi untuk Prestasi ada 7 jenis aktivitasnya. Nah, bagaimana kalau misalnya salah satu komponennya belum ada, apakah masih bisa? Jawabannya masih bisa. Nah, inilah salah satu fungsi dari survei kesiapan sekolah. Jadi biasanya di awal itu sekolah melakukan pengisian survei kesiapan sekolah dulu, sehingga baik sekolah maupun Simiorecfon ataupun mitra yang mendampingi ini bisa mengetahui apa yang sudah dimiliki atau apa yang belum ada mungkin di sekolah. Nah, sehingga bisa mencocokkan kegiatan apa nih yang bisa diproses terlebih dahulu. Jadi contohnya misalnya ada satu sekolah yang karena mungkin fasilitasnya terbatas, tidak adanya lahan untuk memiliki kebun gizi gitu ya, sehingga bisa dimodifikasi. Jadi mungkin tidak lahan gizinya bukan lahan kebun gizi yang horizontal gitu ya, yang luas, tapi pada saat itu karena sekolah tetap berkeinginan memiliki kebun gizi di sekolah sebagai salah satu wadah untuk edukasi gizi, sehingga diinisiasikan kebun gizi yang bersifatnya vertikal gitu. Jadi walaupun tidak luas tetapi tetap ada dan tetap bisa dimanfaatkan untuk literasi gizi. Nah, ataupun misalnya untuk tadi kan salah satunya ada program tablet tambah darah remaja gitu ya. Walaupun pada dasarnya program TTD pada remaja ini merupakan program wajib di pemerintah, di nasional, di Kemenkes, tetapi memang cakupan dari program ini belum mencakup seluruh sekolah, sehingga masih ada banyak sekolah yang mungkin belum terpapar dari program TTD Remaja Putri dari pemerintah pusat. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan apabila misalnya bisa di alternatifnya adalah apabila sekolah misalnya mampu memiliki sumber daya, maka sekolah bisa diperbolehkan sebenarnya
mengadakan tablet tambah darah secara mandiri gitu ya, tanpa bergantung dari pemerintah pusat. Namun apabila ternyata sumber daya dari sekolah belum memungkinkan gitu ya, kita tetap bisa melakukan upaya dengan penguatan edukasi tentang makanan kaya zat besi, sehingga makanan-makanan mempromosikan makanan yang dapat mencegah anemia meskipun tablet tambah darahnya belum didapat oleh sekolah. Jadi tadi tetap masih bisa dan bisa dicarikan alternatif penggantinya seperti apa atau adjustmentnya seperti apa. Gitu Pak Dodi. Ada pertanyaan dari Bus. Saya ingin bertanya Mbak, untuk sekolah-sekolah yang didampingi dalam program ini setelah dilakukan pendampingan, apakah tidak dilakukan lagi pelaksanaan program ini? Iya. Agar tetap terus terlaksana. Iya, idealnya seperti itu, bagus sekali ya, karena kita ingin dalam melaksanakan program ini tidak project based gitu. Jadi tidak dalam satu waktu setelah selesai terus ya berhenti programnya, tidak berlanjut. Kita ingin programnya sustain di sekolah tersebut. Nah, bagaimana upayanya? Tadi kembali lagi ke konsep awal bahwa program Gizi untuk Prestasi ini adalah menguatkan pemberdayaan masyarakat, di mana secara teknis adalah seperti ini. Biasanya Simiorekfon memiliki sekolah binaan di sini bersama mitra akademisi lokal setempat di wilayah area sekolah tersebut. Nah, di awal mungkin biasanya 1 sampai 3 tahun awal itu mendapat pendampingan yang intensif baik dari Simiorekfon maupun dari mitra akademisi lokal tersebut. Nah, di kedepannya harapannya karena tadi komponen dalam program Gizi untuk Prestasi adanya sistem policy, school policy gitu ya, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat pemerintah daerah, kami juga berupaya untuk melakukan advokasi kepada dinas pendidikan setempat gitu ya, agar program ini bisa terintegrasi di dalam sistem. Karena apa? Karena begitu program ini bisa terintegrasi dengan sistem atau program yang sudah ada di pemerintah, maka peluang untuk sustain atau terjaga kelangsungannya akan semakin besar gitu. Jadi penguatannya memang di banyak lini tadi ya, makanya strateginya tadi ada 4 gitu ya, baik di demand dan supply di tingkat komunitas sekolahnya, lalu di tingkat lebih atas ada kebijakan sekolah di mana kebijakan sekolah ini merefleksikan tidak hanya kebijakan di dalam sekolah tapi kebijakan di atasnya, yaitu di dinas pendidikan baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Seperti itu salah satu upayanya. Berikutnya Tohir atau Bu Her sudah hadir. Ada pertanyaan lagi. Selain eh, Halo, Pak Dodi bicara? ya, halo. Nggak terdengar. Ya. Masih kurang jelas Pak. Boleh nambah lagi soalnya suaranya. Oh, ada. Halo. Tes ada. Iya, ada suaranya. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, sesi kali ini
buka saja untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir sebagai presenter. Jadi di sini sangat sekali presentasi school ini ya. Sekian dari saya sebagai moderator. Serahkan kembali ke kita. Ya, terima kasih banyak Pak Dodi atas presentasinya. Demikian atas sesi diskusi kita hari ini. Pagi ini membicarakan tentang nutrition goes to school yang dipaparkan Ibu Indria Ruswamsi. Oleh karena waktu juga dan selesainya juga sesi kali ini, saya juga akan sesi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan berterima kasih kepada para peserta yang telah hadir, termasuk instruktur kami. Terima kasih banyak atas segala kehadirannya. Mohon jika ada saran agar sesi berikutnya dan diskusi-diskusi berikutnya dalam online yang bersama ini bisa menjadi memperbaiki segala apa yang kurang dari sesi kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.